Pertama-tama perlu dikatakan bahwa yang namanya Konsili Vatikan kedua itu sangat penting perannya dan posisinya di dalam sejarah Gereja Katolik. Oleh karena itu, perayaan akan dimulainya Konsili Vatikan kedua itu, yakni yang dimulai pada tahun 1962, sangat penting. Nah, menurut saya ada banyak sekali poin-poin yang terkait tentang betapa pentingnya Konsili Vatikan kedua itu sebenarnya bukan hanya untuk Gereja Katolik saja, tetapi juga untuk dunia. Mengingat bahwa anggota dari Gereja Katolik Roma itu sekarang ini lebih dari 1 miliar umat manusia. Jadi Konsili Vatikan kedua itu penting tidak hanya untuk gereja tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Mengapa itu penting? Menurut saya ada banyak alasannya mengapa hasil-hasil Konsili Vatikan kedua itu penting, tetapi setidaknya ada 4 hal yang mungkin bisa kita garis bawahi terkait dengan dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua itu. Kita tahu waktu itu ada setidaknya 16 dokumen penting dari Konsili Vatikan kedua. Ada kalau tidak salah ada 4 konstitusi, ada dekret yang jumlahnya 9, tetapi juga ada 3 dokumen lain yang kiranya juga penting, terutama yang disebut sebagai deklarasi Konsili Vatikan kedua itu. Nah, 4 hal yang saya maksud itu tadi begini. Konsili Vatikan kedua itu mengubah struktur gereja yang sebelumnya itu bersifat semacam monarkis ya, atau top down gitu, dari atas semua ditentukan lalu bawah mengikuti, diubah menjadi sebuah organisasi yang lebih hidup, yang lebih melibatkan sebanyak mungkin orang. Maka Konsili Vatikan kedua ini kan disebut sebagai konsili ekumenis. Ya, artinya sebuah konsili di mana sebanyak mungkin warga dari Gereja Katolik Roma itu dilibatkan. Waktu itu kalau tidak salah hadir sekitar 2.000 sampai 2.500 uskup di Roma, di Vatikan. Itu tetapi juga ada ribuan pengamat, kemudian juga orang-orang dari media dan sebagainya yang dan staf dan macam-macam yang juga terlibat di dalam pertemuan itu sekaligus penyusunan dokumen-dokumennya. Itu yang pertama. Jadi mengubah sistem yang tadinya top down, yang kira-kira monarkis sebagaimana juga terjadi di banyak institusi Eropa waktu itu, menjadi sesuatu yang lebih kolegial, yang lebih sinodal, yang lebih melibatkan banyak orang, lebih ekumenis istilahnya waktu itu. Yang kedua, poin kedua saya kira yang penting juga digarisbawahi terkait dengan Konsili Vatikan kedua ini adalah upaya untuk menjadikan gereja tidak lagi Eropa sentris, yang semuanya berpusat pada Eropa atau di Eropa, khususnya Eropa Barat, diubah menjadi sebuah gereja yang lebih global, yang lebih mondial, yang lebih internasional, yang lebih melibatkan orang-orang, budaya-budaya di luar orang-orang dan budaya-budaya Eropa itu sendiri. Itu yang kedua saya kira yang penting untuk dilihat dan digarisbawahi. Yang ketiga, saya kira Konsili Vatikan kedua ini juga ingin menjadikan gereja itu lebih terbuka terhadap, dalam kaitan yang kedua tadi, terbuka terhadap tidak hanya sebanyak mungkin anggota gereja, tetapi juga dalam dialog dengan budaya-budaya lain, khususnya budaya-budaya non-Eropa, bahkan dengan agama-agama yang lain juga. Di dunia ini ada banyak agama, banyak orang beriman dan sebagainya. Ya, kita tetap yakin kepada iman kita, kepada penyelenggaraan Tuhan yang mewahyukan diri melalui Kristus, tetapi tidak harus kita memusuhi agama-agama atau orang-orang atau budaya-budaya lain. Oleh karena itu, misalnya sejak Konsili Vatikan kedua itu bahasa yang dipakai dalam liturgi tidak hanya bahasa Latin, tetapi juga boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa di luar bahasa-bahasa Eropa, di luar bahasa Latin khususnya ya. Itu diperbolehkan.
Bahkan juga didorong semakin besar, semakin banyaknya terjemahan kitab suci di dalam berbagai bahasa daerah. Ya, itu juga tanda Konsili Vatikan kedua itu menghormati budaya-budaya, tradisi dan bahasa yang lain. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saya kira yang juga bisa kita lihat merupakan hal penting yang didorong oleh Konsili Vatikan kedua adalah kesadaran bahwa gereja ini ada bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk dunia. Oleh karena itu, Konsili Vatikan kedua mendorong para warganya, umat Katolik Roma di seluruh dunia, untuk mari kita terlibat di dalam pembangunan dunia ini. Jangan hanya menyerahkan pembangunan dunia ini kepada orang lain, jangan hanya menunggu hasil perjuangan orang lain, tetapi mari kita ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dunia ini sehingga dunia menjadi lebih baik. Itu bagian dari tugas perutusan kita sebagai umat, sebagai warga dari gereja Katolik ini. Nah, dengan bahasa yang agak alkitabiah, yang agak biblis gitu ya, agak injili, itu kita kembali didorong untuk benar-benar menjadi terang dunia, benar-benar menjadi garam dunia. Jadi kita harus ikut terlibat di dalam pembangunan dunia ini. Tidak hanya sibuk dengan urusan internal yang memang banyak sekali, kadang-kadang ada mungkin masalah politik di dalam, ada masalah ritual, ada masalah musik dan sebagainya. Itu saya kira penting, organisasi internal dan sebagainya, semuanya sangat penting. Tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana bertolak dari keyakinan yang kita punya, dari pewahyuan Tuhan melalui Kristus yang kita miliki itu, kita juga terdorong untuk siap diutus menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu, pada peringatan 60 tahun pembukaan Konsili Vatikan kedua ini, kalau boleh izinkan saya ikut mengajak kita semua, ikut mendorong kita semua untuk mari pada satu sisi kita perdalam iman kita perkuat persatuan kita sebagai jemaat, sesama warga dari gereja Katolik yang suci ini, tetapi pada saat yang sama mari kita juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di dunia ini, dimanapun kita berada. Kita terlibat di dalam dunia akademik, dalam dunia politik, dalam dunia kesehatan, dunia olahraga, dunia komedi, dunia kesehatan dan sebagainya. Mari kita lakukan itu semua. Tugas-tugas seperti itu tidak hanya menjadi tugas para pemimpin gereja, tetapi juga kita semua sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Katolik Roma ini. Maka selamat merayakan 60 tahun pembukaan Konsili Vatikan kedua. Semoga perayaan ini tidak hanya membuat kita bergembira dan bersyukur, tetapi juga terdorong untuk semakin serius, semakin terlibat sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.